Kenapa selalu dapat nilai BKD rendah, padahal udah sesuai sama prosedur atau masukan? Itu yang sering dihadapi beberapa rekan dosen waktu memasuki fase pelaporan BKD. Setuju? Bukan gara-gara karena kurang di ngajarnya atau kurang publikasi, tapi hal ini apakah udah rekan dosen tuh pastikan soal rubrik penilaian BKD? Udah di 2026 nih, BKD juga nggak lagi dinilai manual dan subjektif. Semuanya udah berbasis rubrik, bobot, dan sistem otomatis. Kalau nggak paham cara kerja rubrik, ya mau kinerja bagus juga bisa dianggap biasa aja. Di video kali ini, kita bakal bantu rekan dosen tuh buat mencoba memahami apa dasar rubrik BKD di 2026. Gimana perbedaannya tiap jenjangnya dan dampaknya ke karir dan tunjangan pastinya biar skor BKD maksimal. Per tahun ini, rubrik BKD udah sepenuhnya ngacu ke Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 dan IKD nasional ya rekan dosen. IKD atau indikator kinerja dosen yang diatur di pasal 30 di mana Menteri menetapkan standar nasional, terus PT menurunkan ke indikator lokalnya. Di sini yang dinilai itu nggak cuma ada atau nggak adanya kegiatan, tapi lebih ke kualitas dan proporsi dalam tridharmanya. Bobotnya juga jelas, mulai dari pendidikan di 40%, riset 30-45%, lalu ada pengabdian di 20-25%, dan ini disesuaikan sama jenjang jabatan yang bakal rekan dosen raih. Sementara buat rubrik utamanya juga bakal nekankan ketiga hal besar, yaitu di pemenuhan beban kerja 12-16 SKS, predikat SKP baik atau sangat baik selama 2 tahun berturut-turut, lalu ada proporsi angka kredit penelitian minimal di 35% buat lektor ke atas. Untuk update paling krusialnya sendiri, di tahun ini ada sister yang melakukan penilaian otomatis. Jadi, kalau skor rekan dosen itu rendah, nggak langsung dihukum, tapi rekan dosen bakal masuk ke skema pembinaan kinerja wajib. Karena BKD udah nggak cuma soal lengkap, tapi juga harus seimbang dan sesuai rubriknya. Dan rubrik ini ternyata berbeda-beda di setiap jenjang jabatannya. Oke, masuk ke bagian yang sering disalahpahami rekan dosen. Rubrik BKD nggak cuma satu resep buat semua, dan ini setiap jabatan itu punya fokus penilaian yang beda-beda. Dan di sini wajib banget nih buat rekan dosen tuh pahami betul tentang ini. Untuk asisten ahli, rubrik sendiri menitik beratkan pada BKD minimal 12 SKS di pendidikan dan juga tugas tambahan, lalu ada kekuatan pedagogik, RPS berbasis OBE, implementasi pembelajaran, dan skor persepsi mahasiswa dan atasan yang bobotnya aja bisa capai 70%. Yang artinya, rekan dosen AA yang rajin ngajar tapi nggak rapi RPS dan evaluasi tetap bisa jatuh nilainya. Lanjut, bagian lektor dan lektor kepala. Fokusnya bakal mulai bergeser ke angka kredit riset yang wajib 35-40%, minimal 1 publikasi Sinta 4 atau jurnal Q4, lalu ada indikator kepribadian dan sosial mulai dinilai serius. Etika akademik, lalu ada kolaborasi dan juga kontribusi tim. Nah, sedangkan buat profesor sendiri, rubriknya cukup bisa dibilang paling ketat. Mulai dari angka kredit riset minimal di 45%, minimal juga ada 2 publikasi Q3 atau lebih tinggi, lalu bimbingan doktoral sebagai promotor atau co-promotor, ditambah syarat kepemimpinan riset, hibah sebagai ketua. Jadi, semakin tinggi jabatannya, nanti ya semakin besar juga tuntutan riset dan dampaknya. Dan semua ini nggak cuma berhenti di nilai BKD aja, tapi langsung berpengaruh ke karir rekan dosen nantinya. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus BKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen.
Oke, lanjut. Untuk rubrik PKD itu jadi pintu utama semua keputusan besar. Kenapa bisa gitu? Buat lebih pahamnya lagi nih, rekan dosen bisa catat ini. Untuk dupa dan kenaikan jabatan, syaratnya jelas, yaitu BKD hijau di 4 semester berturut-turut dan IKD perdiktanya baik. Kalau udah terpenuhi, POPAK bisa berjalan otomatis. Terus kalau gagal, jabatan yang rekan dosen capai sekarang itu bakal stagnan dan ini sering nggak disadari. Buat Serdos, dampaknya ternyata juga besar. Portofolio BKD dan persepsi mahasiswa atau atasan sendiri bisa nyumbang sekitar 40% skornya. Dan belum lagi nih, kalau rekan dosen tuh baru yang rubrik BKD-nya rapi, terbukti bisa menjadi peluang lolos hingga 20% lebih tinggi. Tapi, resikonya terbesar apa? Nah, menarik nih. Jadi, data di sister itu yang salah atau nggak sinkron aja bisa langsung nurunin nilai BKD. Bahkan bisa berdampak ke akreditasi prodi dan kalau sampai ini terjadi, pasti rekan dosen paham akhirnya kayak gimana dan semoga nggak akan terjadi lah ya. Rubrik BKD sekarang emang udah bukan urusan pribadi rekan dosen, tapi ini juga jadi reputasi institusi juga. So, rekan dosen baik yang muda, senior, atau bahkan pemula wajib punya strategi sejak awal. Gini rekan dosen, strateginya itu sebenarnya nggak rumit-rumit banget kok, tapi ya harus konsisten. Dan ini bisa banget rekan dosen tuh jadikan referensi atau contoh gambaran untuk penyusunan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pertama, input harus akurat sejak awal semester. Nah, di RPSOB ini wajib diunggah ya rekan dosen dan idealnya ada tambahan bukti video pengajaran minimal di 30 menit di kuartal pertama semester. Kedua, mulai bangun kolaborasi riset, baik dengan PTN sampai PTS. Ini penting buat memenuhi proporsi riset sejak dini. Ketiga, pasang target realistis tapi strategis. Rekan dosen bisa disesuaikan di minimal 1 publikasi Sinta 3 dan 1 hibah DPPM sebagai anggota atau ketua. Nah, terus yang sering dilupain tuh, pantau dashboard sistem tiap bulannya. Bukan tiap akhir semester loh ya. BKD aman itu bukan karena kerja mendadak, tapi karena dipantau secara rutin. Rubrik BKD udah nggak lagi nih formalitas administratif. Justru ini adalah sistem penilaian kerja yang menentukan jabatan, tunjangan, serdos, bahkan keberlanjutan karir rekan dosen. Lewat Permen 52 dan IKD nasional, semua lebih objektif, lebih teratur, tapi juga lebih menuntut kesiapan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.